Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Tahap akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi pengoboman yang menewaskan sedikitnya 1.290.000 jiwa, dan ini merupakan penggunaan senjata nuklir pada masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Pada tahun terakhir Perang Dunia Kedua, Sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluh lantahkan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Dan Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang untuk menyerah dalam deklarasi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran yang besar. Tetapi Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirilis Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di Guru, New Mexico, dan mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rencana pada bulan Agustus. Dan pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis Bedil atau yang dinamai Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberikan peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosif di Nagasaki. Dalam kurun waktu 2-6 bulan setelah pengoboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 1.460.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 jiwa orang di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lainnya, disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil. Meskipun terdapat garnisium militer besar di Hiroshima, pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki, Uni Soviet menyatakan perang, dan Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etnis masih diperdebatkan sampai sekarang. Dan pada tahun 1945, Perang Pasifik antara Kekaisaran Jepang dan Sekutu memasuki tahun keempat. Jepang melawan dengan sengit agar kemenangan Amerika Serikat dihantui oleh jumlah korban yang besar. Dari 1.250 juta tentara Amerika Serikat yang gugur pada Perang Dunia Kedua, termasuk personel militer yang gugur dalam tugas dan cedera dalam tugas. Hampir 1 juta tentara gugur dalam kurun waktu Juni 1944 sampai Juni 1405. Pada Desember 1944, tentara Amerika Serikat yang gugur mencapai angka tertingginya. Sekitar 88.000 tentara per bulan tewas akibat serangan Ardennes oleh Jerman di Pasifik. Sekutu kembali ke Filipina, merebut Myanmar,
dan menyerbu Borneo. Serangan dilancarkan untuk melenyapkan pasukan Jepang yang masih bercokol di Bougainville, Nugini, dan Filipina. Pada bulan April 1945, pasukan Amerika Serikat mendarat di Okinawa dan bertempur sengit sampai Juni. Seiring perang berlangsung, rasio korban Jepang dan Amerika Serikat turun dari 5,1 di Filipina sampai 2,1 di Okinawa. Saat sekutu terus merangsek ke Jepang, kondisi bangsa Jepang semakin buruk. Ekonomi masyarakat yang melemah sepanjang perang mencapai titik terparahnya. Pada pertengahan 1945, ketiadaan kapal juga mempengaruhi armada nelayan. Dan pada tahun 1945, hasil tangkapan ikan hanya 22% dari hasil tahun 1941. Panen beras pada tahun 1945 mencapai jumlah terendah sejak 1909. Akibatnya, kelaparan dan kekurangan gizi meraba di masyarakat. Produksi industri Amerika Serikat jauh lebih unggul daripada industri Jepang. Pada tahun 1943, Amerika Serikat memproduksi hampir 100.000 pesawat per tahun. Berbeda dengan 70.000 pesawat yang diproduksi Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada musim panas tahun 1944, Amerika Serikat mengerahkan hampir 100 kapal induk di Pasifik, lebih banyak daripada 25 kapal induk yang dimiliki Jepang sepanjang perang. Dan pada bulan Februari 1945, Pangeran Fumimaro Konoe memberitahu Kekaisaran Hitori bahwa kekalahan sudah tidak bisa dihindari lagi dan menyarankan Kaisar untuk turun tahta. Dan sebelum Jerman Nazi menyerah pada tanggal 8 Mei 1945, sejumlah rencana disiapkan untuk operasi terbesar dalam Perang Pasifik, yaitu Operasi Downfall atau penyerbuan Jepang. Operasi ini terbagi ke dalam dua bagian, Operasi Olimpik dan Operasi Coronet. Keseluruhan operasi rencananya dimulai pada Oktober 1945. Olimpik merupakan serangkaian pendaratan angkatan darat ke-6 Amerika Serikat untuk menyaplok sepertiga wilayah dari pulau Jepang yang paling besar di bagian selatan, Kyushu. Dan operasi Olimpik dilanjutkan pada Maret 1946 oleh Operasi Coronet, pencaplokan dataran Kanto dekat Tokyo di Pulau Honshu oleh Angkatan Darat Pertama, ke-8, dan ke-10 Amerika Serikat. Waktu tersebut dipilih agar semua sasaran Olimpik tercapai dan tentara bisa dikirimkan dari Eropa dan agar musim dingin Jepang cepat usai. Geografi Jepang membuat rencana invasi ini diketahui Jepang karena mereka mampu memprediksi rencana invasi sekutu secara akurat dan menyesuaikan rencana pertahanan mereka, yaitu Operasi Ketsugo. Jepang merencanakan pertahanan Kyushu secara habis-habisan tanpa menyisakan cadangan untuk operasi pertahanan selanjutnya. Dan secara keseluruhan, 2,3 juta tentara angkatan darat Jepang disiapkan untuk mempertahankan pulau-pulau besar Jepang. Mereka dibantu oleh 28 juta milisi sipil, pria dan wanita. Perkiraan korban bervariasi, namun ditaksir sangat tinggi. Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Laksamana Matia Tajiro Onishi, memperkirakan bahwa jumlah warga Jepang yang tewas bisa mencapai 20 juta jiwa. Dan itulah sejarah serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki.